Indra Syafri pastikan timnas U24 Indonesia siap lawan kemustahilan di Asian Games 2022. Pelatih timnas U24 Indonesia, Indra Syafri, memastikan anak asuhnya siap lawan kemustahilan di Asian Games. Hal ini disampaikan Indra Syafri melalui Instagram pribadinya yang memberikan semangat kepada para pemain. Ini bukan hanya pesan yang ditunjukkan kepada para pemain, tetapi juga menjadi motivasi untuk semua pihak yang siap berjuang di Asian Games 2022. Seperti diketahui, timnas U24 Indonesia memang tidak bisa menjalani persiapan dengan maksimal. Bagaimana tidak? Timnas U24 Indonesia yang bakal menghadapi ajang 4 tahunan. Sejak menjalani pemusatan latihan tak pernah bisa diikuti oleh semua pemain yang mendapatkan panggilan. Indra Syafri memang memanggil sebanyak 22 pemain untuk menghadapi Asian Games. Akan tetapi sejak latihan pertama digelar timnas U24 Indonesia tak selalu diperkuat kekuatan penuh. Sebab beberapa pemain masih membela timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 di Solo beberapa waktu lalu. Sehingga dari 22 pemain yang dipanggil, hanya sebanyak 16 pemain timnas U24 Indonesia berangkat lebih dulu ke Hangzhou, China. Situasi yang dihadapi tim Merah Putih ini tentu saja tidak ideal. Sebab selama persiapan, Indra Syafri tak bisa mempersiapkan tim dengan kekuatan penuh. Melihat kondisi ini tentu saja tidak mudah bagi Indra Syafri. Skuad Garuda Muda diharapkan bisa membuat kejutan di Asian Games nantinya meski menghadapi situasi yang tak ideal. Menurutnya, apabila semua pihak yakin dengan pekerjaan yang mereka jalani, ia percaya tak akan ada hal mudah untuk mewujudkan mimpi besar. Tetapi, tidak ada yang mustahil apabila semua pihak bekerja keras untuk mewujudkan mimpi itu meski di tengah keterbatasan. Oleh karena itu, dalam ajang ini, timnas U24 Indonesia siap melawan kemustahilan. Pilih tahan Mark Klok dari panggilan timnas U24 Indonesia, pelatih Persib akui timnya krisis. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan alasan timnya tidak melepas Mark Klok. Seperti diketahui, Klok sebelumnya masuk dalam daftar pemain yang diproyeksikan untuk bisa merapat ke timnas U24 Indonesia. Dia bersama beberapa nama lain seperti Asnawi Mangkualam, Jordi Amat, dan Rachmat Irianto masuk dalam radar pelatih Indra Syafri. Namun hanya Irianto yang akhirnya merapat ke skuad Garuda Muda untuk ajang Asian Games. Bojan Hodak menjelaskan Persib saat ini memiliki skuad yang kurang ideal. Badai cedera dan hukuman yang diterima pemainnya membuat mereka harus berpikir ulang dalam melepas pemain ke timnas U24 Indonesia. Di posisi bek kanan, Alberto Rodriguez dan Putu Gede tidak bisa bermain. Robi Darwis yang jadi pelapis justru merapat ke skuad Garuda Muda. Dari Persib ada 3 pemain yang dilepas ke timnas U24 Indonesia. Pemain tersebut adalah Rachmat Irianto, Robi Darwis, dan Beckham Putra. Untuk Irianto, izin diberikan agar dia bisa merapat ke skuad Garuda Muda. Namun, peran Mark Klok yang krusial membuat Persib akhirnya memilih dia tetap berada di tim. Hal menarik adalah pemanggilan Beckham Putra. Beckham mengalami cedera di bagian paha dalamnya yang membuat dia dicoret dari skuad timnas U23 Indonesia yang berlaga di kualifikasi Piala Asia U23. Namun gelandang andalan Persib tersebut mendapatkan panggilan ke timnas U24 Indonesia meski statusnya cedera. 22 pemain timnas U24 Indonesia untuk Asian Games 2022 setelah Egy Maulana Fikri, gelandang PSM juga sulit dilepas klub. Polemik pemanggilan timnas U24 Indonesia untuk Asian Games kembali terjadi. Kali ini gelandang PSM Makassar Ananda Rahan yang sepertinya sulit dilepas Bernardo Tavares. PSSI telah mengumumkan 22 pemain timnas U24 Indonesia yang akan berangkat ke Asian Games di Hangzhou, China. Mereka telah melakukan TC sejak 7 September 2023, namun hanya sebagian yang ikut karena masih tergabung dengan timnas U23 Indonesia.
Pelatih Timnas U24 Indonesia, Indra Syafri, menyatakan pemilihan pemain didasarkan dengan kebutuhan tim dan negosiasi dengan klub Liga 1. Meski begitu, masih ada saja pelatih yang memberi sinyal enggan melepas pemainnya ke Timnas U24 Indonesia. Salah satunya Jan Olde Riekering yang berkomentar soal pemanggilan Egy Maulana Fikri. Bukannya Jan Olde melarang pemain ke Timnas Indonesia, tetapi dia menilai Egy butuh seimbang antara bermain di Timnas Indonesia dan Dewa United. Apalagi Asian Games bukanlah agenda FIFA Matchday dan kompetisi pun sedang berlangsung. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, punya pendapat hampir sama soal pemanggilan Ananda Rahan. PSM Makassar menghadapi jadwal padat karena harus membagi fokusnya juga ke Piala AFC. Timnas U17 Indonesia terus buru pemain diaspora standar Bima Sakti seperti Wilber Jardim. Pelatih Bima Sakti terus memburu pemain diaspora yang diproyeksikan membela Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17. Sejauh ini Bima Sakti sudah memanggil beberapa pemain diaspora ke Timnas U17 Indonesia. Akan tetapi hanya Wilber Jardim yang dipertahankan oleh Bima Sakti. Sementara nama lainnya harus dipulangkan karena belum sesuai ekspektasi. Mereka adalah Aaron Liam Switla Madrid Augusta, Igor Arungbumi Sanders. Diakui Bima Sakti, kemampuan dari Wilber Jardim dibutuhkan Timnas U17 Indonesia. Kini Wilber Jardim tengah izin pulang ke Brasil harus menyelesaikan urusan pribadinya. Wilber Jardim akan menyusul Timnas U17 Indonesia yang lebih dulu bertolak ke Jerman guna melanjutkan pemusatan latihan. Saat TC ke Jerman, Bima Sakti menyediakan 2 slot bagi pemain diaspora yang dipantau oleh penasihat Timnas U17 Indonesia, Frank Wormuth, di Belanda. Bima Sakti menjelaskan kuota 2 pemain diaspora yang akan dipanggil tidak serta-merta posisinya langsung aman. Jika dalam perjalanannya dianggap tidak memuaskan, pemain yang bersangkutan bisa dicoret. Nama diaspora yang berada di daftar tunggu lainnya bisa masuk untuk menggantikan.